dalam sekiraan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga saja di hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat mengharukan, di mana film ini menceritakan tentang seorang ayah yang harus menghidupi anak semata wayangnya sendiri setelah sang istri pergi meninggalkannya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita mulai. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya seorang ibu sedang beradu mulut dengan anak kecil, yang ternyata hal tersebut disebabkan oleh tunggakan uang kos mereka yang belum dibayar. Setelah diusir, akhirnya sang ayah yang bernama Izwan dan sang anak yang bernama Biko tersebut nongkrong di pinggir jalan. Izwan menerima balasan telepon dari seorang temannya yang bernama Seri yang menanyakan kabar mereka. Di malam itu Izwan dan Biko menyantap mie gelas untuk mengisi perut mereka yang sudah kelaparan. Di dalam mobil, Biko mempertanyakan sebuah foto rumah di depan kaca mobil, yang mana Biko mengetahui kalau itu rumah mereka. Izwan mengatakan kalau ia sempat tertipu di saat membeli rumah tersebut. Di sini Izwan berjanji kepada anaknya bahwasanya mereka pasti akan menempati rumah tersebut. Keesokan harinya Biko pergi ke sekolah, namun di sekolah Biko mendapatkan ejekan atau bulian dari teman-temannya yang menganggap Biko pergi ke sekolah menaiki truk sampah. Datang sekolah, nak lori sampah. Sementara itu di tempat kerjanya Izwan menemui bosnya untuk meminta uang panjar dengan alasan mau membayar uang kosnya yang sudah menunggak. Sebenarnya bosnya terlihat ragu dengan penampilan Izwan. Namun karena Izwan adalah karyawan terbaiknya, akhirnya si bos rela memberikan panjar asalkan bulan depan Izwan segera melunasinya. Jika tidak, maka Izwan harus membayar beserta dengan hitungan bunga dan dendanya. Setelah sedikit mengisi perutnya yang kelaparan, Izwan membungkus makanan untuk diberikan kepada Biko anaknya, yang hendak ia jemput sepulang dari sekolahnya. Setelah bertemu dengan Biko, Izwan menawarkan untuk memakan nasi yang sudah dibelinya tadi. Namun di sini Biko tampak marah dikarenakan ayahnya tak pernah terbuka dan jujur setiap kali Biko menanyakan perihal keadaan ibunya, di mana Biko kini sejak lahir sampai sekarang tidak pernah tahu siapa ibu kandungnya. Karena tak tega melihat anaknya kelaparan, Izwan memberikan uang pada Biko untuk membeli makanan di warung. Setelah makan, Biko tampak terkejut di saat melihat ayahnya ternyata memakan sisa makanan tadi siang. Karena merasa iba pada ayahnya, Biko memberikan sepotong roti yang dibelinya tadi di warung. Kemudian Izwan meminta kepada Biko untuk mengambil sebuah cincin yang terbuat dari mur. Izwan mengatakan bahwasanya mur tersebut adalah mas kawin darinya ketika ia melamar ibu Biko. Hal itu ia lakukan karena terus terang Izwan ini adalah lelaki yang melarat sehingga tak punya apa-apa untuk melamar ibu Biko. Karena penasaran dengan wajah ibunya, tiba-tiba Biko menanyakan perihal foto ibunya kepada ayahnya. Namun sontak saja Izwan yang masih menyembunyikan tentang siapa sosok ibu Biko yang sebenarnya. Izwan mengatakan kepada Biko kalau ibunya meninggal kebakaran. Setelah mendengar keterangan ayahnya, Biko meminta ayahnya untuk mengunjungi makam ibunya. Terus terang saja hal itu membuat Izwan pusing 7 keliling. Keesokan harinya sambil menunggu anaknya bermain di tepi pantai, Izwan tertegun melihat cincin berlian yang belum sempat ia berikan kepada istrinya. Saat Biko menghampirinya, Izwan meminta Biko untuk memakai cincin mur milik ibunya, berharap bisa membawa keberuntungan untuk Biko di kemudian hari. Di saat itu, Biko dan ayahnya bermalam di pinggir pantai.
Keesokan harinya, Seri menghampiri mereka. Di sini Seri sangat terkejut setelah tahu kalau Biko ikut serta ayahnya tidur di dalam mobil. Karena tak mau melihat Biko ikut menderita, Seri meminta Biko agar ikut bersamanya. Di sini Biko sempat menolak, namun Seri menawarkan pada Biko untuk kembali mengikuti sebuah audisi. Mendengar itu, akhirnya Biko setuju untuk mengikuti audisi tersebut. Saat berada di wilayah perkotaan, Izwan memergoki dan mengejar seorang lelaki bernama Raj. Yang ternyata Raj ini adalah calo alias maklar Izwan di saat hendak membeli rumah tersebut. Yang sampai hari ini pun ia belum menempati rumah tersebut, padahal Izwan sudah membayar lunas. Wan, aku tipu kawan. Rumah kau tu ada masalah sikit je, Wan. Sesampainya di lokasi casting, Seri segera mendaftarkan Biko. Di saat Seri sedang mengisi formulir, secara diam-diam Biko memasuki sebuah ruangan yang merupakan tempat latihan seorang artis terkenal bernama Nona Sarah. Tentu saja kedatangan Biko di ruangan itu membuat asisten Nona Sarah menghentikan casting tersebut. Seri yang baru tiba meminta maaf atas kelakuan Biko yang kurang sopan. Namun hal itu tak dipersoalkan oleh Nona Sarah. Di sini Nona Sarah mengizinkan Biko untuk mengikuti audisi video musik miliknya. Tentu saja Biko sangat setuju dan mereka pun kembali untuk persiapan audisi di hari berikutnya. Saat tampil, Nona Sarah tertegun melihat kalung yang dipakai oleh Biko. Kemudian Nona Sarah menanyakan perihal kalung cincin yang dikenakan Biko tersebut. Biko mengatakan kalau itu milik mendiang ibunya. Karena masih penasaran, Nona Sarah menanyakan pada Biko di mana keberadaan ibunya. Tiba-tiba saja Seri datang menjemput Biko untuk mentraktirnya makan. Saat bertemu Biko seusai mengikuti audisi, Izwan menanyakan hasil audisinya tadi. Di sini Biko sedikit menceritakan kalau Nona Sarah selaku Yuri sangat bangga karena Biko sangat berbakat untuk mengikuti audisi tersebut. Karena rasa penasaran, Izwan menanyakan pada Biko apalagi yang dikatakan oleh Nona Sarah. Biko mengatakan kalau Nona Sarah seperti panik melihat cincin kalung yang dikenakannya, seperti pula kepanikan ayahnya di malam itu. Nahasnya perbincangan Izwan dan Biko membuat Izwan kehilangan konsentrasi dan menabrak sebuah bak sampah, yang akibatnya kejadian tersebut Izwan dan Biko mendapatkan perawatan ringan di sebuah rumah sakit. Setelah menanyakan keberadaan Biko di sini, Izwan mengatakan pada dokter yang telah merawatnya kalau ia memiliki penyakit yang sudah kambuh sejak lama, di mana salah satu lengannya mengalami mati rasa, dan penyakit tersebut semakin sering ia rasakan di saat sekarang ini. Karena merasa khawatir, dokter tersebut bersedia memberi rekomendasi pada Izwan agar memeriksakan penyakitnya pada dokter spesialis. Di sisi lain, tampak Nona Sarah dan seorang manajernya bernama Tuan Amir sedang diwawancarai oleh seorang wartawan surat kabar. Merancang dan menerbitkan musik video dari album terbaru saya. Di waktu bersamaan, tampak Izwan sedang menerima amarah dari bosnya setelah mengetahui mobilnya dirusak oleh anak buahnya tersebut. Lori lah. Bodoh aku kesian ngomong macam kau ni. Datang dengan aku, kau merayu-rayu dengan muka sedih kau. Kau lah. Di saat itu, tiba-tiba Izwan dibuat terkejut ketika Nona Sarah mendatangi tempat kerjanya. Nona Sarah mengajak Izwan membicarakan satu hal yang penting untuk mereka selesaikan. Sarah memberitahu pada Izwan kalau ia telah bertemu anaknya. Sarah yakin kalau Biko adalah anak Izwan yang dikarenakan Biko memakai marga nama ayahnya. Bahkan Sarah mengatakan hal itu sudah ia bicarakan dengan istrinya, yaitu Seri. Di sini Sarah mengira Seri adalah ibu Biko. Sarah begitu kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Biko dan siap membayar lebih pada Biko. Untuk itu Sarah meminta Izwan agar mengizinkan Biko bekerja sama dengannya untuk mengisi video klip lagunya. Di sini Izwan setuju, namun dengan satu syarat. Kalau Nona Sarah tidak akan pernah menceritakan pada Biko tentang masa lalu mereka berdua. Kita dengan Biko. Jadi, awak setuju lah ya? Betul. Bajet tu boleh runding lagi.
Usai bertemu dengan Nona Sarah, Izwan pun menelpon Seri dan memberitahu ia telah mengizinkan Biko untuk melakukan kontrak kerja dengan Nona Sarah. Izwan meminta Seri untuk selalu menjaga Biko dan tak akan membiarkan Biko banyak berinteraksi dengan Nona Sarah. Oke. Terima kasih. Sebelum lanjut, kita akan flashback ke masa lalu Izwan. Di saat pertama kali bertemu dengan Nona Sarah, Izwan yang tak terima melihat seorang lelaki parubaya sedang mabuk dan hendak merusak acara manggung Nona Sarah, akhirnya menghajar lelaki tersebut. Artisnya benar. Benar juga. Artisnya benar. Benar juga. Atas peristiwa itu akhirnya Nona Sarah terpikat dan jatuh hati pada Izwan. Hari-hari mereka lalui dengan penuh keceriaan. Namun apa yang mereka alami tak sejalan dengan keinginan orang tua Nona Sarah. Suatu malam Izwan nekat mendatangi rumah Nona Sarah, namun kedatangannya bukanlah untuk melamar secara baik-baik, melainkan mengajak Sarah kabur dari rumahnya. Tak disangka ibunda Sarah mengetahui kedatangan Izwan yang terlihat tak sopan itu. Dalam keadaan terdesak, Izwan pun mengaku kalau ia sangat mencintai Sarah. Izwan berjanji akan menjaga Sarah dengan baik. Demikian pun dengan Sarah, ia berterus terang kalau memiliki perasaan yang sama dengan Izwan. Sarah cintakan Izwan. Tak bisa berkata apa-apa lagi, ibunda Sarah akhirnya mengikhlaskan Sarah mengikuti pujaan hatinya. Merestukan hubungan kami. Di malam itu Izwan berkeinginan melamar Sarah. Namun Izwan yang sadar tak memiliki harta, ia hanya bisa memberikan Sarah sebuah mur kecil sebagai tanda ikatan pernikahannya dengan Sarah. Ia berjanji akan memberikan cincin berlian di suatu hari nanti. Keesokan harinya, Seri menemui Nona Sarah di kantornya untuk memberikan surat perjanjian dari Izwan tentang kontrak kerja Biko nantinya. Di sini Nona Sarah menyodorkan dokumen untuk ditandatangani oleh Seri sebagai ibu Biko. Mendengar itu, Seri mengatakan ia bukanlah ibu Biko dan ia pun belum menikah. Menurutnya, Biko sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Tentu saja hal tersebut membuat Nona Sarah bingung karena telah salah menduga. Keesokan harinya, Izwan memberitahu Seri kalau ia akan bekerja ke luar kota dan meminta Seri untuk tetap menjaga anaknya. Di sini Seri merasakan apa yang ia lakukan tak berarti apa-apa di mata Izwan. Apalagi Izwan selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Padahal apa yang ia lakukan untuk membantu Izwan, terkadang Seri harus mengorbankan pekerjaannya sendiri. Di saat mengantar Biko ke lokasi syuting, tiba-tiba Seri ditelepon oleh sutradaranya bahwa ia harus kembali syuting di hari itu juga. Jika ia menolak, maka ia akan di-PHK. Akhirnya Seri mengambil keputusan untuk kembali dan meminta Biko mendengar pesan ayahnya agar tak banyak bicara dan dekat dengan Nona Sarah. Bye. Sarah? Usai syuting, Nona Sarah mengajak Biko berbelanja dan mengajaknya ke rumah. Karena sejak kecil Biko tak pernah menikmati kemewahan, ia pun merasa bergembira dengan perlakuan dari Nona Sarah kepadanya. Kita tengok dekat atas. Di saat menelpon Biko, Izwan terkejut setelah mengetahui kalau anaknya tersebut masih berada di rumah Nona Sarah. Karena khawatir rahasianya akan terbongkar, Izwan pun kembali menghubungi Seri dan memarahinya. Namun Izwan kembali tak bisa menjawab setelah Seri menanyakan tentang siapa Nona Sarah sebenarnya. Dah aku tak ada masa nak jawab semua benda ni. Saat makan malam bersama Biko, Sarah menanyakan pada Biko perihal siapa ibunya. Namun Biko menjawab kalau ia tak tahu dan ia belum pernah bertemu ibunya. Karena khawatir dengan keberadaan anaknya, Izwan menelpon Sarah dan memberitahu agar Sarah tak menceritakan pada Biko tentang masa lalu mereka berdua. Sarah kembali melihat kalung mur yang dikenakan oleh Biko. Ia terkenang saat mengandung anak pertamanya dan merasa tak memiliki apapun yang dimakan.
Izwan sang suami yang pulang kerja dan hanya membawa nasi lemak. Tentu saja hal itu membuat Sarah emosi, karena sudah beberapa hari mereka hanya makan nasi lemak. Izwan yang tersulut emosi pun akhirnya mendatangi taruhan balap liar demi mendapatkan uang untuk membelikan istrinya makanan yang enak. Dalam sekiraan 3, 2, 1. Namun apa yang Izwan lakukan justru membuat Sarah kembali memarahinya karena ia takut jika terjadi apa-apa dengan suaminya sementara ia sedang mengandung anak pertama mereka. Mendengar hal itu, Izwan berjanji tak akan ikut taruhan balap liar tersebut. Kembali bekerja, Izwan mendapatkan tawaran lagi dari temannya untuk mengikuti sebuah pertandingan. Namun kali ini Izwan menolak disebabkan ia tak mau lagi terlibat dengan yang namanya balap liar. Akan tetapi setelah mengetahui kalau ia hanya berpura-pura kalah dalam pertandingan tersebut dan bayaran yang ia dapatkan cukup tinggi, akhirnya Izwan bersedia menerimanya. Aku menang. Itu kau tak perlu tahu. Setelah mendapatkan bayarannya, Izwan membelikan hadiah untuk istrinya, yaitu sebuah cincin berlian, berharap istrinya akan senang melihatnya. Saat berjalan menuju kediamannya, Izwan mendengar seseorang menyebut namanya. Tentu saja hal tersebut membuat Izwan khawatir dan langsung berlari kencang menemui istrinya. Di sana Izwan menjumpai 3 orang pria tengah menanyakan tentang dirinya, bahwa kedatangan mereka untuk meminta uang bayaran setelah mereka kalah dalam pertandingan. Setelah tahu kalau suaminya ikut balap liar, Sarah kembali memarahi Izwan. Bosan mendengar persoalan pribadi mereka, para pria tersebut memaksa Izwan menyerahkan uang yang membuat Izwan merontak hingga tangannya menyentuh perut istrinya. Usai mendapatkan bayaran mengantarkan barang keluar kota, Izwan bergegas menemui anaknya. Tiba di kediaman Nona Sarah, Izwan langsung memberikan hadiah kepada anaknya tersebut. Namun Biko tak begitu memperdulikannya dan malah mengajak ayahnya melihat mainan yang diberikan oleh Nona Sarah kepadanya. Nona Sarah mengajak Biko dan ayahnya makan malam bersama. Biko kenyang lah. Biko nak main video game sekejap. Nona Sarah bertanya kepada Izwan tentang sosok ibu Biko yang sebenarnya. Sarah seperti meyakini jika Biko adalah anak kandungnya. Namun Izwan tampak belum bisa menahan sakit hatinya kepada Sarah. Bahkan Izwan mengatakan jika Sarah sudah kehilangan hak menjadi seorang ibu setelah ia pergi meninggalkan mereka berdua. Kau dah lama hilang. Tak mampu menahan emosinya, Izwan memanggil Biko untuk segera pergi dari rumah itu. Namun Nona Sarah melerai dan menahan Biko agar tak pergi bersama ayahnya. Di sini Izwan meminta Biko agar tak lagi menemuinya dan tinggal bersama Nona Sarah. Izwan mengatakan kalau Biko adalah anak yang tak tahu berterima kasih kepada ayahnya. Aku tak ada anak. Karena sudah terbiasa hidup bersama sang ayah, akhirnya Biko memilih ikut ayahnya pergi. Setelah peristiwa itu, Nona Sarah menemui Seri untuk menceritakan semua persoalan yang pernah terjadi dan memberitahu kalau dia adalah ibu kandung Biko. Mendengar itu, Seri tetap menyalahkan Nona Sarah karena menurutnya Nona Sarah mengaku kalau ia adalah ibu kandungnya setelah ia membuat Biko hidup menderita bersama ayahnya Izwan. Namun Sarah menimpali kalau ada sesuatu yang di luar sepengetahuan mereka. Dikisahkan dulu ketika Sarah hamil dan mengalami pendarahan saat tangan Izwan mengenai perutnya. Seluruh keluarga Sarah sangat marah dan tak mau lagi anak mereka masih memiliki hubungan apapun dengan Izwan.
Kakak Sarah mengingatkan kepada Iswan kalau Sarah akan pergi dari kehidupannya jika Iswan masih mengingkari janjinya. Kakak Sarah mengatakan kehidupan Sarah berantakan setelah hidup bersama Iswan. Lalu ia berbohong pada Iswan kalau Sarah tak menginginkan lagi anak mereka. Di sini kakak Sarah akan mengatur agar Iswan bisa mendapatkan anaknya. Sementara orang tua Sarah memberi kesaksian kepada anaknya kalau cucu mereka telah meninggal dunia. Cincin mur tanda ikatan cintanya pada Sarah pun dikembalikan. Namun yang lebih menyakitkan hati ketika Iswan mendengarkan langsung dari Sarah istrinya yang mengatakan menyesal setelah menikah dengannya. Sarah durhaka. Sarah menyesal. Sarah tak sepatutnya kahwin dengan Iswan. Setelah peristiwa itu, Iswan berusaha keras seorang diri membesarkan anaknya. Suatu hari Iswan menemui seorang dokter spesialis untuk berkonsultasi tentang kesehatannya. Iswan tampak gelisah setelah mengetahui kalau terdapat gangguan saraf di bagian kepalanya. Saat bertemu Seri, Iswan melihat raut muka yang tak menyenangkan. Iswan mengira kalau Seri marah padanya. Seri mengatakan kalau ia telah bertemu dengan Sarah dan menceritakan bahwa mereka berdua telah salah paham. Sarah tidak tahu kalau ia mempunyai seorang anak. Orang tuanya bilang kalau anaknya meninggal dunia saat melahirkan. Tentunya hal itu membuat Iswan sangat terkejut dan menyalahkan Seri kenapa tak segera menceritakan hal itu padanya. Namun alasan Seri tak langsung menceritakan karena ia dilema. Kau baru bagi tahu aku semua benda ni. Aku serba salah kan. Setelah tahu tentang semua yang sudah terjadi dengan rumah tangganya, Iswan pun bergegas menemui Nona Sarah. Saat bertemu, Iswan pamit ke kamar mandi untuk mengecek uangnya yang nantinya akan dipakai untuk mentraktir Nona Sarah. Bapak kira duit lah rasanya. Dia macam takut. Tak berselang lama, Amir sang manajer datang untuk meminta Sarah menemui sponsor konser musik yang telah menunggunya di rumah. Namun Sarah yang merasa harus meluangkan waktu untuk anaknya, tetap bersikeras untuk tetap tinggal di apartemen tersebut. Di sini Amir menganggap Biko seorang anak yang telah menghancurkan karirnya. Namun Sarah akhirnya keceplosan mengatakan kalau Biko adalah anak kandungnya. Biko tu anak ai. Melihat Iswan yang diketahui adalah ayah Biko, spontan saja Tuan Amir mengatai Iswan kalau ia datang di saat Sarah sudah sukses dengan karirnya. Sementara ia sendiri berjuang menjadikan Sarah menjadi orang terkenal. Tentu saja hal itu membuat Iswan merasakan direndahkan dan beranjak pergi. Di malam itu juga Biko tampak kesal dengan ayahnya. Ia merasa yakin kalau Nona Sarah adalah ibunya. Sebab Nona Sarah bilang kalau ia adalah anaknya. Selama ini ayahnya telah berbohong kalau ibunya meninggal kebakaran. Sebenarnya apa yang ditanyakan Biko kepada ayahnya tersebut adalah hal yang wajar. Sebab seorang anak pasti menginginkan sosok seorang ibu yang telah melahirkannya. Namun di balik itu, terdapat kepedihan bagi Iswan sebagai sosok seorang ayah yang harus berjuang membesarkan anak semata wayangnya seorang diri. Kenapa ni? Bapak tipu Biko. Di malam itu Biko kembali menemui ibunya. Menjelang konser musik, Biko mendapatkan intimidasi dari Tuan Amir yang melarang Biko memanggil Nona Sarah ibu. Karena itu akan membuat penggemarnya menjauh setelah tahu Nona Sarah memiliki seorang anak. Menurutnya itu sama halnya membuat karir Nona Sarah hancur. Mendengar hal tersebut, Biko sangat terpukul dan pergi ke kamar tidurnya. Di malam itu juga Biko menelpon ayahnya dan meminta agar ayahnya menjemputnya di apartemen ibunya. Saat itu Iswan sibuk dengan pekerjaannya dan tak bisa menjemput anaknya di malam itu. Iswan juga merasa bahwa anaknya yang sudah lama merindukan seorang ibu maka harus berada di samping ibunya.
Di hari itu, Izwan mendapatkan informasi terbaru kalau ia bisa berpeluang untuk mendapatkan kembali rumahnya. Namun dengan syarat ia harus membayar pengacara sebesar 7.000 ringgit agar bisa memenangkan gugatannya di pengadilan. Di malam itu, Izwan menelpon Nona Sarah, ibu Biko, agar selalu memahami satu hal bersama Biko, bahwa ia kehilangan sosok seorang ibu bertahun-tahun, dan yang ia butuhkan sekarang ini hanyalah perhatian, bukan kekayaan dan kesuksesannya. Nona Sarah heran kenapa tiba-tiba Izwan berbicara seperti itu. Izwan bilang kalau barusan Biko menelponnya, minta ia menjemputnya, sebab ibunya sendiri seperti tak peduli padanya. Nona Sarah kemudian menemui Biko dan menghiburnya, dan berjanji setelah konsernya selesai akan mengajak Biko beserta ayahnya untuk pergi makan bersama. Keesokan harinya, Izwan menemui Seri di lokasi syutingnya dan memberitahu bahwa perihal rencananya untuk merebut kembali rumahnya. Namun ia harus membayar pengacara sebesar 7.000 ringgit. Mendengar itu, Seri menyarankan agar Izwan meminjam pada ibu Biko. Namun Izwan mengaku hal itu adalah hal yang mustahil sebab ia tak pernah membelikan apapun untuk anaknya, dan ia sudah cukup terhina dengan apa yang dialaminya selama ini. Menjelang syuting dimulai, sutradara menanyakan pada Seri tentang pemeran adegan stuntman sepeda motor yang tak kunjung tiba. Sementara acara syuting mereka pada hari itu akan segera dimulai. Mendengar itu, Izwan menawarkan diri untuk melakukan adegan tersebut. Abang, saya boleh bang? Saat persiapan konser Nona Sarah, Ibunda Biko akan dimulai. Izwan, ayah Biko, tengah berjuang melewati tantangan di mana ia harus mengendarai sepeda motor dan melompati sebuah rumah yang akan meledak tersebut. Seri merasa khawatir dan hendak melarang Izwan karena ini adalah adegan yang sangat berbahaya. Namun Izwan tetap meyakinkan Seri kalau ia bisa melakukannya. Sebelum konser dimulai, Nona Sarah mengklarifikasi tentang rumor yang selama ini beredar mengapa ia begitu dekat dengan seorang bocah yang bernama Biko. Hal itu disebabkan karena Biko adalah anak kandungnya sendiri. Meskipun terkejut, para penonton tetap memberikan semangat kepada mereka berdua. Biko, Biko, Biko. Di hari itu Izwan melakukan aksinya, meskipun ini terbilang berbahaya. Namun keyakinan untuk melakukan hal itu terpatri dalam hatinya di saat ia ingin menunjukkan kepada istri dan anaknya bahwa ia layak dianggap sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Saat adegan tersebut dimulai, tangan kanan Izwan terasa kram dan tak mampu menggenggam gas motor yang dikendarainya. Dan tiba-tiba saja Izwan terjungkal jatuh ke dalam rumah yang bertepatan di ledakan saat itu. Mendengar kabar kecelakaan yang dialami ayah Biko, tentunya hal tersebut membuat Nona Sarah terkejut dan hendak mengajak Biko untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Namun Tuan Amir meminta agar Sarah tak pergi saat itu dan tetap harus tampil karena mereka memiliki kontrak dengan sponsor. Namun Tuan Amir bersedia mengantar Biko menemui ayahnya. Di saat konser Nona Sarah tengah berlangsung, Biko tiba di rumah sakit dan menemui ayahnya di pembaringan. Izwan, Mengetahui anaknya telah tiba, Izwan menanyakan kabar ibunya. Biko menjawab kalau ibunya belum sempat datang bersamanya. Biko merasa sedih melihat kondisi ayahnya karena ia masih menginginkan kebersamaan dengan ayahnya tersebut. Seri merasa bersalah karena membiarkan Izwan melakukan hal yang bahkan membahayakan nyawanya. Namun Izwan tetap membesarkan hati anaknya dan Seri bahwa sebenarnya ia pun memiliki penyakit saraf yang membuat hidupnya pun tak akan lama. Izwan merahasiakan penyakitnya agar anaknya tak menjadi sedih. Izwan berterima kasih kepada Seri karena sudah banyak berkorban dan membantu untuk Biko dan dirinya. Izwan juga meminta maaf pada Seri karena tak sempat menerima cinta dan perhatian yang diberikan oleh Seri kepadanya. Kini Izwan berpesan pada Biko agar mengajak ibunya dan Seri ke rumah impian mereka yang selama ini ia perjuangkan, bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri.
Di akhir hayatnya, Iswan meminta anaknya untuk memberikan cincin berlian yang sudah ia beli untuk ibunya. Biko kena bagi dekat mama. Demikian kisah haru perjuangan seorang ayah, kesedihan seorang anak saat tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu, dan rasa yang tak bisa dibeli dengan apapun ketika kerinduan seorang ibu terhadap anaknya setelah terpisah bertahun-tahun. Dan kalian akan tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang tanpa dicintai. Itulah serangkaian kisah yang terdapat dalam film ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan nasihat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.